Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saudara, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama mengusulkan tahun ini jamaah haji membayar nyaris 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, 39,8 juta menjadi 69,8 juta per jamaah. Angka yang diusulkan ini tentu mengagetkan kita semua, karena memang dikhawatirkan akan banyak jamaah yang gagal berangkat nantinya. Meski belum final dan juga akan diputuskan pada 13 Februari 2023 nanti, apakah begitu mendesak biaya haji ini dinaikkan dan bagaimana juga penjelasan dari pemerintah terkait dengan transparansi dan biaya haji? Dan apa juga solusi yang mungkin akan ditawarkan bagi jamaah haji agar tidak banyak yang mengundurkan diri. Kita akan bahas dalam Fokus Terkini TVRI kali ini dengan tema di balik tata kelola haji bersama saya Ardianto Wijaya. Dan sudah hadir sejumlah narasumber via daring malam hari ini. Nanti kita juga akan undang ada satu narasumber yang hadir di Studio 7 TVRI. Kita akan sapa satu persatu. Pak Hilman Latif, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Pak Hilman Latif, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Indonesia dan selamat sore di Saudi Arabia. Baik, langsung dari Arab Saudi ya Pak ya. Terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini via daring Pak Hilman Latif. Pak Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. Pak Minto, selamat malam. Salam sehat Pak Minto. Selamat malam Mas Ardianto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih dengan Jaya di studio. Lalu ada Pak Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPR RI, langsung dari Arab Saudi. Pak Iskan, selamat malam. Lagi di perjalanan ya Pak ya? Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat semua. Waalaikumsalam, terima kasih sudah berkenan bergabung Pak Iskan, sedang dalam perjalanan di Arab Saudi, dan juga Pak Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Pak Fadlul, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat sore juga di Saudi. Iya, posisi berarti di Saudi ya Pak Fadlul ya? Iya Pak, betul sekali. Baik, ini narasumber kita juga sedang di Arab Saudi semua. Nanti kita akan memastikan bagaimana sebetulnya di balik tata kelola dana haji. Nanti kita akan undang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan juga Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Pak Firman M. Nur. Bergabung juga nanti Direktur Eksekutif Segara Institut, Pak Peter Abdullah, dan juga dari Majelis Ulama Indonesia, yakni Ketua MUI Bidang Fatwa, Pak Kiai Asrorun Niam Soleh nanti akan bergabung bersama kami. Saya akan ke Pak Iskan. Pak Iskan, Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio ya Pak Iskan ya? Iya, jelas suaranya jelas. Baik, meskipun dalam perjalanan ini Pak Iskan. Ya. Pak Iskan, tentunya saya ingin tanyakan terkait dengan apa yang Anda katakan. Anda menilai bahwasanya pemerintah membebankan biaya haji hampir 2 kali lipat begitu, dari sebelumnya 39,8 juta menjadi 69,8 juta. Ini sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan dana haji oleh BPKH. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan pernyataan Anda Pak Iskan. Jadi ya, selamat malam. Jadi saya dari fraksi PKS tidak setuju dana biaya yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Kita sudah jelaskan karena beberapa hal. Pertama, karena kesalahan mengelola di BPKH ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, saya mengusulkan biaya haji tahun ini adalah dengan isunya harus rasional, kemudian juga adil dan berkesinambungan. Rasional, adil, dan berkesinambungan. Kita PKS bukan hanya emosi saja untuk menolak, tapi kita juga memberikan semacam BPIH tandingan ataupun BPIH sandingan gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat yang diusulkan Kementerian Agama itu kan 69 juta itu BPIH 95 juta, 148. Nah, itu yang biaya pelaksanaan haji. Nah, saya mengusulkan ke depannya ada hitung-hitungannya gitu. Nah, BPIH-nya itu adalah 90 juta. Jadi turun dari 95 jadi 90 juta. Kemudian BP yang dibayarkan oleh jemaah haji itu hanya 45 juta. Kalau Kementerian Agama kan mengusulkan 69.
45 juta itu dari mana angkanya? Pertama kan mereka setoran awal 25 juta, ditambah virtual account itu 5 juta. Itu kan 30 juta ya. Jadi 30 juta. Kemudian biasanya dia kan melunasi 10 juta, ya kan? 40 juta. Cukup dinaikkan 5 juta saja. Nah, dengan asumsi pipihnya 45 juta, nilai manfaatnya 45 juta. Jadi kita berpendapat tidak boleh semua kesalahan di BPKH dalam mengelola haji itu dibebankan kepada jemaah haji yang berangkat tahun ini. Makanya bagaimana bisa angka-angka itu dapat? Saya membuat pertama asumsi kurs itu cukup 15.000. Oke. Tidak boleh terlalu mahal karena rupiah sekarang cukup bagus. Dengan karena biasanya BPKH membeli rupiah itu di harga ketika turun. Jadi sedangkan Kementerian Agama membuat itu angka di atas, itu yang pertama. Kemudian pesawat itu bisa turun 1 juta dengan asumsi dengan cara BPKH itu membayar lebih duluan, di-cash-kan dia, itu bisa. Karena Garuda itu kan kalau dibayar cash itu lebih mudah. Kemudian rumah-rumah cadangan itu selama ini 1% itu juga jarang kebakaran, itu juga dihemat. Makanya besaran IP itu dan nilai manfaatnya hitungan saya 9,7 juta, sekitar 45 juta. Jadi total PP-nya itu bisa juga 9 juta, tetapi nilai manfaatnya itu harus diambil sebagian. Jadi jangan dibebankan kepada jemaah tahun ini. Jadi hitung-hitungan saya itu sebetulnya, apalagi juga Garuda harus diturunkan. Nah, kalau ada tiga cara. Pertama, Pak Hilman harus serius menyisir biaya haji itu supaya dia ada penurunan. Tapi yang kedua adalah BPKH harus punya engineering finansial. Jadi BPKH itu tidak boleh tahun-tahun yang lalu itu ketika Kementerian Agama mengajukan BPH. Pak Anggi itu dulu itu dia ada namanya semacam BPH sandingan gitu. Tidak boleh BPKH itu satu kata dengan Kementerian Agama. Dia harus punya analisa sendiri. Jadi saya tidak setuju kalau dana optimalisasi yang menurut KPK itu banyak kepake dengan kata-kata dia kalau terpakai terus akan menyedot pokoknya, itu nanti akan membahayakan. Makanya saya setuju dinaikkan 5 juta. Untuk sustainable, keberlanjutan. Kenapa saya bilang adil? Karena jemaah hanya bayar tambahan 5 juta. Kenapa saya bilang rasional? Karena yang saya sampaikan rasional. Tidak semua boleh biaya itu dibebankan kepada jemaah haji yang datang tahun ini. Jadi ada 3 tahapan. Pertama tahapan adalah kita menyisir biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama. Tahapan kedua, BPKH harus punya financial engineering. Dia harus pintar mengelola uang. Dan tahapan ketiga nanti adalah jemaah haji yang akan berangkat yang daftar tahun ini, mereka sudah harus dinaikkan. Mereka tidak boleh lagi 25 juta bayar, harus 30 juta. Dengan cara seperti itu, financial engineering itu, nanti biaya haji ke depan akan ideal. Yang kita sebut dengan 70-30. Kalau sistem 70-30 ideal itu harus 10 tahun ke depan. Harus dicicil. Apalagi Majelis Ulama kan mengatakan tidak boleh dana haji dipakai orang lain. Itu kan dana haji sudah kepake, keuntungannya itu sudah kepake oleh dana haji yang berangkat sebelumnya, dipakai oleh nanti yang rugi adalah jemaah haji yang akan datang. Tahun kemarin kita 4,5 triliun. Jadi sekitar 3 tahun ini sudah defisit yang dikeluarkan dari dana keuntungan itu hampir 21 triliun. Kenapa menurut saya masih bisa dikelola? Karena sebetulnya 2 tahun tidak jadi berangkat jemaah haji, itu ada dana 15 triliun keuntungan. BPKH memasukkan itu dalam menjadi modal. Saya tidak setuju itu. Dia tidak boleh dibuat jadi modal karena dia tetap keuntungan. Sebab kalau dimasukkan jadi modal, memang modal BPKH makin besar, tapi jemaah harus membayar. Ini yang saya bilang tidak adil. Jadi harus tolonglah ini BPKH ini banyak problemnya itu di BPKH ini, bukan lagi Kementerian Agama. Kementerian Agama tugas dia adalah meminimalis biaya haji tahun ini. BPKH itu tugas dia melakukan engineering gitu.
Sedangkan DPR itu adalah mengontrol gitu. Jadi kata-kata saya tadi itu, angka-angka yang saya sebutkan tadi itu, kalau Pak Hilman memasukkan ke dalam sistem, itu nanti angkanya akan keluar. Baik, Pak Iskan. Jadi kalau hitungan-hitungan saya itu, Ya, Pak Iskan, saya akan, mohon maaf saya potong, saya akan minta tanggapan langsung dari Pak Fadlul terkait dengan pernyataan Anda tadi. Pak Fadlul, Anda masih bisa mendengar suara saya ya? Ya, masih. Ya, Pak Fadlul sudah senyum-senyum tuh mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iskan tadi. Apa yang sudah dikatakan Pak Iskan terkait dengan tadi rasional, adil, berkesinambungan begitu. Pak Fadlul. Ya, jadi sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan 3 hal terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iskan. Pertama adalah bahwa BPKH sejak berdiri tahun 2017 sampai saat ini, laporan keuangan yang dirilis oleh BPKH itu sejak kepengurusan sebelumnya itu sampai saat ini telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Itu yang pertama. Jadi artinya seluruh keuangan, laporan keuangan dan financial statement yang ada di BPKH itu sudah diaudit oleh BPK sesuai dengan ketentuan baik secara regulasi, peraturan, perundang-undangan, itu sudah. Yang kedua adalah bahwa secara finansial, laporan keuangan BPKH per 2022 unaudited telah mencatatkan total aset sebesar sekitar 166 triliun rupiah. Ini meningkat dari tahun sebelumnya 158 triliun rupiah. Secara portofolio investasi pun sampai saat ini relatif prudent dan bahkan sangat prudent karena 70% masuk ke SBSN dan 30% masuk kurang lebih ke penempatan deposito di perbankan syariah nasional. Artinya secara akuntabilitas maka seluruh portofolio investasinya itu liquid dan juga menghasilkan yield on investment yang relatif wajar. Dan yang terakhir, kalau bicara misalnya tentang pengelolaan keuangan, itu kan biasanya dinilai dari rasio-rasio keuangan. Nah, perlu kami sampaikan, secara rasio keuangan, yang pertama solvabilitas atau rasio kecukupan dana dari BPKH sampai saat ini di atas 100% atau lebih tepatnya sekitar 102 sekian persen. Artinya bahwa secara kecukupan dana per akhir tahun 2022 memang masih cukup sesuai dengan apa yang ditentukan. Secara likuiditas wajib juga masih relatif terpenuhi, minimal 2 kali lipat saat ini dari BPIH, saat ini 2,22 kali lipat. Itu pun asumsinya bahwa ketentuan itu sebenarnya masih bisa ditinjau ulang ya, artinya bisa jadi sebenarnya tidak harus 2,2 kali lipat karena itu akan menyebabkan yield on investment-nya mungkin agak sedikit kurang agresif secara resiko. Yang ketiga, yield on investment-nya pun sampai saat ini tercatat 6,28% year on year sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, hasil investasi ini relatif kalau dibandingkan dengan seluruh lembaga keuangan pemerintah ya, yang proksi pemerintah juga, itu rata-rata berada di kisaran yang hampir sama. Jadi, kalau dilihat dari 3 hal tersebut, maka sebenarnya BPK hingga saat ini masih melakukan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Baik, saya akan langsung ke Pak Hilman. Tadi Pak Fadlul sudah menanggapi apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Iskan tadi. Pak Hilman, artinya ini kan mengejutkan banyak pihak juga, meskipun juga masih pro dan kontra, belum final, belum diputuskan begitu. Tapi apa keterangan dari Kemenak terkait dengan 2 kali lipat naiknya atau dibebankannya kepada para jamaah, meskipun memang keputusannya belum final, tanggal 13 nanti kita masih akan lihat keputusannya seperti apa. Pak Hilman.
Ya, baik, terima kasih. Tentu kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tusinya adalah melakukan pembimbingan ya untuk jamaah ya, kemudian juga pendampingan sampai kepada perlindungan. Dan dalam hal ini salah satu tusi yang utama itu adalah untuk melakukan persiapan ya, pemberangkatan jamaah dari Indonesia ke Saudi Arabia sampai pulang kembali ke Indonesia. Dan untuk itu kami juga memiliki asumsi-asumsi yang telah menjadi landasan kami dalam menyusun anggaran. Nah, memang 2 tahun Pak tidak memberangkatkan haji menjadikan ada gap ketika kita menyusun asumsi yang paling rasional, paling masuk akal dan paling mendekati. Kalau tahun yang lalu kita tahu bahwa jamaah yang diberangkatkan 10% Pak. Gitu ya. Kalau kita merujuk pada tahun 2019 itu sudah ada 2 tahun berlangsung. Jadi sudah ada 3 tahun lebih gitu ya. Dan itu ada tentu saja kenaikan-kenaikan. Tapi tentu saja rumusan pembiayaan yang kita susun itu didasarkan pada asumsi-asumsi yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Iskan ya mengenai dolar. Pada saat menyusun itu dolar saat itu kami melihat ya sudah 15,18 gitu ya. Jadi mendekati 52 dan terus trennya naik waktu itu. Sehingga ada usulan kita menggunakan asumsi 15.300. Nah, ini mudah-mudahan Pak ketika kondisi ekonominya semakin baik, dolar kita stabil, ini ada Pak Dirjen, Pak Suminto, kita bisa ke kurs yang moderat. Nah, yang kedua, kita sadar juga bahwa kalau kita menggunakan rujukan 2019 terkait dengan biaya haji itu, kita tahu bahwa biaya masyair atau biaya layanan haji itu pada waktu itu masih dalam kondisi harga lama, harga normal yang bertahun-tahun tidak naik-naik ya. Katakanlah 1.400, 1.500 rial. Nah, kemarin tahun 2022 waktu itu sudah 5.656 rial alias 22 juta untuk 4 hari itu gitu ya. Nah, ini juga signifikan sekali Pak. Lebih dari 400% ya, ada 300% lebih kenaikannya. Terkait dengan layanan haji yang 4 hari itu. Oke. Nah, tentu saja pengalaman kami juga dalam menyediakan layanan untuk jamaah ya, kita juga masih membaca harga-harga yang ada di lapangan ya, dari mulai akomodasi ya, untuk barang-barang komoditas yang akan digunakan oleh jamaah, transportasi, ya konsumsi dan lain sebagainya. Baik. Nah, oleh karena itu yang pertama. Yang kedua, kita menginginkan sebagaimana semangatnya yang sama saya kira dengan teman-teman di Komisi 8 DPR RI bahwa jamaah itu tidak berat, tapi di saat yang sama kita juga ingin memberikan satu proporsi kira-kira yang paling tepat itu berapa. Nah, kita menginginkan ada satu gambaran yang ideal Pak, dan 70-30 gambaran kemarin itu adalah gambaran ideal yang memang usulan kami itu juga sedang kita exercise lah bersama-sama. Karena memang untuk menentukan berapa persen, tadi kalau Pak Iskan ya, keputusan beliau setujunya hanya naik 5 juta. Nah, bagi kami, tentu saja sebagai pemerintah, bagus biayanya bisa lebih murah, gitu kan? Tapi kami juga harus berhitung, berdiskusi dengan mitra kami di BPKH, berapa sebetulnya ketersediaan dana, dan kira-kira berapa yang proporsinya masuk agar dananya itu tetap terjaga keberlanjutan untuk membiayai jamaah yang akan datang juga. Baik. 2024, 2025 dan seterusnya. Kalkulasi masih terus dilakukan karena memang keputusannya tanggal 13, tapi ini sangat mengejutkan karena tidak ada sosialisasi ini Pak Hilman yang harusnya juga dikasih kepada para jamaah ataupun juga dikasih pengertian, artinya karena memang masyarakat juga belum paham begitu terkait dengan kalkulasi atau hitung-hitungan prosentase ini. Ini yang harusnya juga sosialisasi, jangan mendadak karena bulan Mei rencana kloter juga akan sudah diberangkatkan begitu. Kita masih akan bahas terkait dengan dibalik tata kelola dana haji masih bersama dengan sejumlah narasumber. Usai jeda kami akan kembali.